Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman, video ini mengandung unsur emosional teman-teman. Jadi ya bukan masalah laga kemarin malam, namun mengenai sanksi yang sudah merusak mood daripada seluruh jajaran pelatih, pemain maupun manajemen Persib Bandung, mengenai sanksi yang sudah dikeluarkan oleh Komdis PSSI maupun pernyataan dari PT LIB teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan sebelum kita mulai video hari ini, saya ingatkan teman-teman harus lebih dewasa, harus lebih menyuarakan suaranya lebih sopan, setidaknya ya tidak mengeluarkan kata-kata binatang. Mau seemosi apapun, mangga silahkan gitu ya, tapi ya gantilah huruf binatangnya dengan angka-angka atau bagaimana gitu ya teman-teman, karena ya tidak mau saya sendiri harus menekankan kepada manajemen Persib Bandung untuk banding, tidak ada kata lain, karena banding ini untuk setidaknya mencegah hal-hal yang lebih buruk lagi yang diterima oleh Persib Bandung. Jadi biar adil dan juga untuk laga-laga kedepannya kita tidak mempunyai pikiran-pikiran lain gitu ya teman-teman. Baik, langsung kita mulai saja. Sebelumnya ada review sedikit mengenai hasil daripada laga kemarin malam Persib Bandung menghadapi Madura United teman-teman, yang mana kita semua harus syukuri sekali lagi imbang 1 poin ini ya. Memang sangat alhamdulillah kita juga masih ada di pucuk, kita juga masih beda lumayan 2-3 pertandingan dengan Dewa United gitu ya, dan kita juga masih bisa ya merasakan tiris gitu, atau begini nanti saya didenda Komdis lagi. Jadi ya kita budayakan beginilah teman-teman gitu ya. Jadi biar semua orang tahu bahwa harus dibedakan untuk provokasi dan juga selebrasi ini ya. Bojan Hodak juga memang mengatakan semalam setelah pertandingan atau di konferensi pers resmi gitu ya, mengatakan bahwa PSSI ini melalui Komdisnya memang melakukan satu tindakan tidak profesional, bahkan ya mungkin kalau sepak bola di luar apalagi di Eropa sudah diketawain lah gitu ya untuk ya keputusan aneh dan kontroversi dari PSSI ini atau dari Komdisnya gitu ya teman-teman. Nah, ini apa saja yang memang menjadi deretan kontroversi yang terbukti, yang sebelum denda keluar pun sudah beredar di kalangan media termasuk saya gitu ya. Saya juga kemarin kan kita dapat email langsung teman-teman, kira-kira untuk sanksi apa yang diterima oleh Persib Bandung maupun dari Persija Jakarta, dan sudah terbukti teman-teman gitu ya. Baik, kita bahas satu persatu. Ini masalah ya, kalau Persib Bandung sendiri hasil imbang itu kan banyak yang menyalahkan kemarin tuh, oh mungkin ini jersinya jangan yang hitam, harusnya yang biru biar si mana keluar gitu ya. Nah, ini kita juga sudah konfirmasi teman-teman, kenapa memakai jersey hitam ini secara kolektif saja gitu ya, karena ya mau tidak mau ada unsur bisnis juga teman-teman. Apa unsur bisnisnya? Jadi penjualan untuk jersey ketiga ini memang agak sedikit menurun gitu ya daripada sebelumnya. Laga pembuka dulu di putaran pertama itu luar biasa responnya dengan jersey warna hitam ini, lalu juga ya sekarang lagi menurun tren penjualannya, sedangkan kan kalau yang biru, yang yang putih itu masih ada jersey untuk supporter edition, ada replika. Nah, yang hitam ini tidak ada, jadi versi awisnya lah gitu ya. Nah, sehingga mau tidak mau harus terus diperkenalkan katanya untuk finansial Persib Bandung juga, sehingga ya Persib Bandung memutuskan untuk menggunakan jersey hitam. Jadi bukan karena pemilihan emosional gitu ya, tapi ada unsur bisnis di situ teman-teman. Tidak bisa saya jelaskan lebih lanjut karena ini mengandung hal yang sensitif mengenai keadaan ya nilai-nilai marketing dan finansial Persib Bandung gitu ya teman-teman. Baik, untuk yang kedua ini kita langsung saja masuk kepada topik utamanya, yaitu apakah adil atau tidak
sanksi yang dikenakan oleh Persib Bandung maupun ke Persija Jakarta. Kita bahas yang mana dulu? Kita bahas yang Persib Bandung dulu saja ya, karena ini mau tidak mau sangat-sangat mengecewakan teman-teman. Bojan Hodak pun semalam mengatakan di konferensi pers Komdis PSSI tidak profesional karena ya 1 minggu sebelum pertandingan atau 5 hari sebelum pertandingan itu Persib Bandung sudah mempunyai satu skema bermain dengan Beckham Putra gitu ya ketika menghadapi Madura United kemarin malam. Namun di tengah malam itu mendapatkan surat cinta atau surat yang memang elektronik atau email itu dari Komdis PSSI mengenai larangan bermain Beckham Putra selama 3 laga gitu ya. Jadi laga yang terdekat adalah Madura, jadi udah nggak bisa main lagi tuh melawan Madura, Persebaya maupun Persi Kediri. Tapi teman-teman, yang anehnya adalah kenapa tengah malam ya, biasa nama tengah malam tuh naikin harga listrik, naikin BBM gitu ya, naikin sembako. Nah ini ngasih surat teguran itu di tengah malam. Jadi ini semuanya merusak suasana, merusak skema permainan juga menurut Bojan Hodak, sehingga mau tidak mau ya harus gimana ya, kalau banding lah, minimal banding, nggak bisa diam teman-teman, karena di situ ada denda uang dan juga denda kepada personal gitu ya. Saya coba bacakan dulu saja. Jadi beberapa denda yang memang masuk di pasal-pasal yang di sini yang sudah kita pernah bahas teman-teman. Biar tidak salah kalau untuk pasalnya, saya coba bacakan langsung email yang diterima gitu ya dari redaksi teman-teman. Yang pertama merujuk kepada pasal 55 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Saudara Beckham Putra Nugraha diberikan hukuman larangan bermain sebanyak 3 pertandingan sejak keputusan ini diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat, yaitu menghadapi Madura United kemarin malam. Nah surat ini terbitnya tengah malam, besoknya udah nggak boleh main. Jadi Bojan Hodak karunya ya pusingin skema permainannya jadi kacau. Lalu yang kedua denda sebesar 75 juta rupiah. Dan ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Nah ini sanksi yang diterima oleh Beckham Putra, larangan bermain selama 3 pertandingan dan denda 75 juta rupiah. Nah ini berdasarkan pasal 55 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Teman-teman harus ingat, ini kita coba jangan dibodoh-bodohi gitu ya. Dan ini juga saya berharap gitu buat teman-teman semua yang menyaksikan channel ini semakin teredukasi bahwa yang anehnya teman-teman, sekali lagi yang anehnya, jika untuk merujuk kepada Kode Disiplin PSSI dari Komdis ini, pasal 55 itu jelas dikatakan ini pasal mengenai memprovokasi pemain gitu ya. Jadi setiap orang, isinya seperti ini teman-teman, setiap orang yang melakukan tingkah laku buruk dengan memancing atau memprovokasi penonton ketika pertandingan sedang berlangsung, maka akan diberikan sanksi skor atau dilarang bermain selama 2 pertandingan dan sanksi denda minimum 75 juta rupiah. Nah sampai sini ada yang aneh atau tidak? Jelas aneh teman-teman, dengan merujuk yang dikeluarkan oleh Komdis mengharamkan atau melarang 3 pertandingan untuk Beckham Putra, sedangkan di pasal yang sama, pasal 55 ini hanya 2 pertandingan maksimal teman-teman, tidak boleh bermain dan dendanya 75 juta rupiah sudah betul. Namun yang di sini yang tidak betul adalah larangan bermain. Kenapa di pasalnya sendiri itu dirubah-rubah atau memang sengaja dirubah, yang awalnya hanya 2 pertandingan yang jelas-jelas gitu ya ada di kode disiplinnya, namun ketika dikeluarkan untuk sanksinya menjadi 3 pertandingan. Nah ini di luar akal sehat gitu teman-teman. Jadi mau tidak mau Komdis pun bisa katanya untuk Persib Bandung mengajukan banding. Makanya di awal kita bilang banding. Manajemen Persib Bandung akan mempersiapkan beberapa
apa ya namanya, serangan baliknya lah gitu ya. Namun yang jelas ini harus banding. Selain keanehan, ini juga ada beberapa hal yang memang ya ada dicari celahnya tidak ketemu. Jadi sebetulnya bukan hanya ini, katanya dendanya ada denda untuk supporter juga, tapi entah memang belum dikeluarkan atau memang ditunda dulu dengan melihat respon Persib Bandung yang sekarang, apakah memang menerima atau banding atau bagaimana. Kalau memang bisa dicari celahnya, ya otomatis kedepannya Komdis akan mengeluarkan lagi untuk supporter Persib Bandung yang away kemarin ke Patriot, sehingga ya kena denda lagi di situ. Tapi sejauh ini hanya denda untuk Beckham Putra ya teman-teman. Beckham Putra 3 pertandingan yang harusnya pasal 55 itu hanya 2 pertandingan, kenapa jadi 3, dan denda 75 juta rupiah. Ini sangat luar biasa, di luar akal sehat teman-teman. Jadi Persib Bandung harus banding, sekali lagi harus banding. Nanti ujung-ujungnya ya jadi 2 gerak sok ditinggal oleh teman-teman. Ini yang beredar di kalangan wartawan. Jadi sengaja PSSI memberikan angka 3 pertandingan, setelah dibanding nanti jadi 2 laga yang larangan untuk Beckham Putra. Nah, kita saksikan sama-sama lah. Nah, yang selanjutnya ini dia yang menjadi satu hal yang kurang asem gitu ya teman-teman. Kurang asem untuk Komdis, yang mana terbukti beberapa perkataan kontroversial Ferry Paulus sebagai ketua PT atau sebagai dirut utama PT LIB yang menjadi kenyataan, yang mana dari awal Ferry Paulus sudah mengatakan bahwa Persib Bandung akan didenda, dan ini pun sama gitu ya, sejalan dengan Presiden Persija Jakarta yaitu M. Prapanca yang mengatakan Persib Bandung lalai. Jadi ya mau tidak mau ya kalau menerima denda wajar gitu ya, untuk ya supporternya tidak bisa diantisipasi, karena jadi ya Persib Bandung menurut Presiden Persija ini sangat lalai. Jadi wah luar biasa gitu ya serangan eksternal ke Persib Bandung. Yang pertama, kontroversi ini Ferry Paulus sudah memperkirakan bahwa ya Persib Bandung akan kena denda, dan memang terbukti gitu ya. Namun ya PT LIB di sini cuci tangan teman-teman, lempar kasus pemukulan ya sudah ke polisi, lempar kasus yang mengenai pertandingan di dalam stadion maupun luar stadion sudah ke Komdis dan juga kepada panpelnya. Jadi PT LIB ya melenggang lurus saja, tinggal nunggu laporan-laporan gitu ya, tanpa mau mencampuri kedua urusan ini. Nah, ini juga kenapa bisa bocor kemarin email yang sudah saya terima gitu ya, mengenai kemungkinan untuk Persija Jakarta pasal berapa saja yang dikenakan. Nah, ini sudah keluar teman-teman. Jadi Persija Jakarta hanya dihukum secara uang tunai 220 juta rupiah. Apakah ada yang aneh? Yuk kita bahas di sini rinciannya. Jadi teman-teman juga jangan mau dibohongi, dan teman-teman semakin lebih apa ya teredukasi lagi gitu ya. Baik teman-teman, di sini merujuk pasal 68, yang pasal 68, 69 dan pasal 70 sesuai yang saya bacakan beberapa hari lalu untuk mengenai pasal yang akan dikenakan kepada Persija Jakarta, dan ini terbukti teman-teman. Jadi alhamdulillah yang kemarin beberapa hari kemarin teman-teman nonton itu sudah tahu duluan gitu ya pasal yang akan dikeluarkan oleh Komdis kepada Persija Jakarta. Jadi ya gitulah, saya juga nggak sembarangan ngasih info teman-teman. Kalau memang itu sudah fix ya kita juga harus konfirmasi dulu ke sana ke sini. Kalau memang sudah benar baru kita informasikan kepada teman-teman bobotoh. Jadi dari pasal 68, 69, 70 Persija Jakarta dilarang bertanding di laga kandang 4 pertandingan. Sudah merasa aneh gitu ya, sedangkan Persib waktu itu setengah musim, sisa musim itu di ban gitu ya, karena ada indikasi ya pengeroyokan kepada steward teman-teman, dan masuk kepada ya ke tengah lapangan gitu, pitch invasion istilahnya. Nah, ini Persija dihukum 4 laga kandang tanpa penonton dan denda 220 juta rupiah. Apakah ada keanehan juga? Nah, ini kita coba bahas teman-teman.
Denda 220 juta rupiah yang pertama. Untuk flare lebih dari 10 flare denda maksimal 200 juta. Oke, gitu ya. Ini sesuai yang kita beritakan. Lalu yang kedua, pelemparan botol 20 juta rupiah. Nah, ini yang menjadi satu hal yang harus dipertanyakan. Botolnya bukan satu, teman-teman, tapi banyak lah gitu ya. Kita juga tidak mendapatkan info yang valid, namun botol ini banyak, teman-teman. Ketika selebrasi, ketika pemain masuk sampai mengenai Tyran Del Pino, tidak ada hukuman sama sekali gitu ya. Jadi hanya dihitungnya satu pelemparan botol 20 juta rupiah. Ini luar biasa mencederai ya apa ya, integritas Komdis sendiri. Masa satu botol disamain dengan 100 botol istilahnya gitu ya. Jadi mendingan ya kita ngelempar 100 botol aja, toh dendanya hanya 20 juta rupiah, sama dengan melempar satu kali botol saja. Jadi ya ini ya perlu dipertanyakan lah kenapa sampai dengan begitu gitu ya. Satu botol disamakan dengan ratusan botol yang memang dilemparkan gitu. Jadi tidak masuk akal, teman-teman, dan itu pun ya harus dipertanyakan lah. Jadi kalau Persib Bandung tidak bisa banding karena ini kan dendanya untuk Persija. Jadi ya kita hanya bisa mempertanyakan saja. Sedangkan tidak ada denda untuk Sikutan Simic, lalu juga untuk beberapa hal yang memang di sini apa ya, perusakan fasilitas itu juga kan tidak dikeluarkan oleh Komdis, namun dikeluarkannya langsung kepada Panpel. Nah, ini jalur belakangnya lah istilah nama gitu ya. Jadi PT LIB udahlah, kalau untuk sanksi-sanksi yang di luar lapangan, yang gerbang roboh dan lain sebagainya, ya tambah tos ke Panpel gitu. Jadi biar ada nego-nego harga. Nah, ini ya kita tahu sendirilah gimana permainannya gitu ya. Yang penting jangan sampai mengganggu kesiapan Persib Bandung secara keseluruhan untuk back to back juara, teman-teman. Jadi ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai pasal-pasal yang memang akan dikenakan oleh Persija Jakarta dari Komdis, dan itu terbukti pasal 68, 69, 70 karena ya memang sudah beredar di kalangan wartawan yang belum banyak orang tahu gitu ya. Alhamdulillah saya juga dikasih tahu karena untuk pencerahan teman-teman boboto semua, karena ini tidak adil gitu ya. Dan ya sekali lagi dari dari saya, mudah-mudahan lah teman-teman lebih bijak menyikapinya. Namun ya harus melawan juga jika memang itu tidak adil untuk Persib Bandung, teman-teman. Mengganggu kesiapan lah sebetulnya ini. Selain itu juga, selain eksternal maksud saya, internal juga terganggu dengan hal-hal yang memang mengenai kerangka musim depan gitu ya. Pemain Persib juga sebagian mungkin sudah ada yang dikasih tahu bahwa akan dilanjutkan kontraknya, ada yang enggak mungkin gitu ya. Jadi ya kita doakanlah semuanya yang terbaik gitu ya untuk Persib Bandung ke depannya. Baik, mungkin teman-teman itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sekali lagi silahkan sampaikan protesnya langsung ke Komdis atau ke PT LIB yang mana sudah memprediksi dari awal Persib Bandung akan didenda gitu ya. Jadi kenapa mereka bisa tahu dan mereka bisa yakin gitu ya. Dan ya teman-teman tahulah jawabannya kenapa gitu ya. Di root PT LIB-nya siapa gitu. Gitulah intinya. Jadi ya nanti kita bahas lagi kalau memang ada perkembangan baru. Dan tahan emosi, tidak berkata kasar tapi keras gitu ya. Berkata kasar jangan, tapi berkata keras boleh. Dan kita harus gaungkan antara provokasi dan selebrasi itu apa sih bedanya gitu. Ini Komdis PSSI juga harus belajar dari pemain-pemain Liga Inggris kemarin gitu ya. Jadi ya kalau selebrasi Beckham itu diterapkan di Liga Inggris itu ya nggak apa-apa, tapi kalau di pemain Liga Inggris yang menerapkan selebrasi Beckham gitu di Liga 1 ya mungkin sudah dihukumnya seumur hidup gitu, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.